Di game yang kedua, akhirnya mulus dari early. Yap. Dan sekarang lagi-lagi nih berarti untuk tim Liquid ID ada di red side, Om. Mereka ada di second pick selection lagi. Dengan akankah melepaskan Fanny kembali? Bisa jadi. Wow, rencana apa lagi yang akan harus ditanggulangi nih kalau misalkan mereka mau lepas Fanny, Om? Ambil satu hero badan. Iya sih. Jangan terlalu tipis semuanya juga, makanya. Jadi kayak oke lah, ada banyak hero sisi buat mereka tadi, tapi mereka nggak punya stopper di depan nih. Iya. Yang bisa jadi batunya di depan, jadi badannya benar-benar. Jadi tidak ada batu yang menyandung ya? Bener, nggak Gak ada batu sandungan. Bisa. Tapi kalau ketemu nanti ya ini kayaknya memang masih praya buat band Hilda sih. Harusnya ya. Ya, Hilda. Karena kan kita tahu yang bikin mimpi buruk di World Master kemarin Hilda. Tadi Ini Hildanya benar-benar cukup gak sih? jalan-jalan terus ya. Jalan-jalan terus. Bener. Aran apalagi kan dengan Hilda. Itu dia. Kalau kamera sudah begini tuh, lah sudah drafting guys. Asik. Kalau udah mundur tuh kamera itu mundur. Jatuh. Geter dia kan. Wah, kameramen nggak sabar. Mundur. Bukan dong. Kalau mundur. Tahu lah. Iya sadar lah. Sadar lah mundur lah. Kalau udah nggak dihargain mau mundur aja ngapain. Oke, masih band sama ya? Nangis lagi temen saya. Kengeng ya. Dikit-dikit nangis loh. Perasa Pak Pul. Iya nih Pak Pul ulang tahun kapan? Desember. Selama Desember, tapi Fanny nggak lepas. Fanny nggak lepas nih? Enggak ya, nggak boleh. akhirnya ya. Chip dong berarti? Wah. Tapi mereka bisa valen gak sih, Om? Bisa. Tapi ambil aja dulu chipnya. Lebih repot lagi kan. Chip yang ori ya dibandingkan dengan Valentina. Ya. Akankah Chip menjadi first pick untuk Onyx karena tetap ya. Walaupun agak sedikit dipertimbangkan ya, gak yang langsung buru-buru diambil. Ya. Tapi Chip adalah Chip. Dia nggak perlu jalan kemana-mana. Oke lah, ada Valentina bisa copy shotgun. Tapi Valentina nggak punya Y-walk. Iya benar. Kecuali kalau dia copy dapat Y-walk, baru itu OP Valentina. Jadi gimana dia naik Iya, turun benar. juga nanti kan? Benar. Chip. Chip. Iya. Yang buat dia broken sekarang itu karena Y-walk. Iya sih. Tapi ya Chip yang diamankan. Susin udah nggak ada. Akankah menuju ke arah Kali ya lagi. Kalea The Immortal One chose me to push the shadows. The spear is dan for you. Granger? Wow, okay. Oke. Rio dan Granger. Ada Moskov buat Savero. Mau ambil mid apa lagi nih? Kalau tadi kan kalau kita ngeliat di tim Liquid tadi mereka selalu ban Chip ya. Chip yang lepas akhirnya ditukar dengan Fanny. Kalau ambil mid Valentina, biar gak copy. Iya benar. Ya, kalau mau ya. Kalau enggak ya sesi masih oke. Nah maksudnya tadi juga Sans oke banget ya dengan Valentina. Iya, Yang kembali lagi dengan yang Sans ini. Nah itu yang kita cari dari Sans. Benar. Kayak dia hilang karakter main sesi kayak ya oke bagus gitu loh. Tapi jadi waras aja kan? Jadi waras aja. Jadi sembuh dia sembuh. Udah ternormalize ya. Hansu! Kali ya. Oh iya kali ya. Wah ini sih Mau OP. lumayan berat sih buat Overpower ya 3 pick-pickannya ya. Sebentar oke lah. Hanzo bisa dibilang oke lah ya. Tapi Hanzo ketemu dengan Suyo, aku masih pegang Suyo. Ditabrak dengan Blade Source-nya di volley Iya. stun. Ditembak Granger langsung hilang. Ada Gatot Kaca bisa pegangin bayangannya. akhirnya ada sosok frontliner lah ya. Nah, ya ini dia Gatot. Oke. Tapi ya berarti ini Kaleanya akan ada di tangan dari Ryota. Iya benar. Iya ya. Ryota kali ya. Kita belum ngeliat nih referensi Ryota main Kalea EXP seperti apa ya. Iya. Kecuali ada sedikit plot twist ya. Chip EXP. Waduh, Kan Y-Walk gak usah jalan. iya sih benar. Y-Walk gak usah jalan sekarang. Bisa jadi. Siapa tahu. Siapa tahu. Tapi juga kita belum ngeliat Ryota dengan chipnya. Gak pernah sih. Gak pernah Gak makanya. pernah. Kalea juga belum. Belum. Baru nih berarti ya. Iya. Oke, Irintel Ben. Goldennya ya. Match up untuk Grangernya. Sementara untuk Onyx. Band keempat mereka ke arah midnya dulu nggak sih? Ini Valen mungkin bisa di-ban. Siap, Valen. Karena Parsha bisa dicari ya. Parsha, Vexana, itu tugasnya Hanzo nanti. Yap. Wow, tapi ini Fandom War. Gila juga nih. Gila banget 237 banding 47. Iya. Ini Buset deh. 276 sekarang. Ayo cheer for your team teman-teman tuh ya. Banjir 300. kalau komen tuh Onyx sama TLID tuh coba. Buset Coba. perbandingannya boleh juga. 2000 gak? Sampai 2000 kan? Bisa jadi. I am not the only Nah, one ya. bound by Oke. this chain. Pokoknya sebenarnya yang masih jadi pilihan tapi nggak yang di-ban di 3 awal gitu 3 ya. awal ya. Kayak masih bisa dilepas lah. Cuman memang repot ya. Lawan Povius di setup tunggal pertama itu berat banget. Ya.
Infernal Person dapat shield terus-terusan nge-regen dia. Dan damage-nya berasa. Time and tide Matrix waits for ya. no team is Alright, northern. dan glue kah? Glue? Bisa dulu badan. Atau sebenarnya juga ada potensi Cici sih buat cari-cari ke belakang. Cici Aran. Iya, ke Siap. belakang ya kan dia. Oh Bisa- sebentar, ini bisa Gatot Kaca Aran. Bisa. Main Chow Lagi. lagi. Tadi sih agak patah kaki ya. Agak patah Kalau tadi. di game kedua ya. Tapi masih bisa Chow kalau mau. Oke. Atau jauh head. Oh iya punya Widi ya Johan Iya. ya. Tapi partnernya nih gak ada. Biasanya Johan Hilda kan mereka Iya. bawain badannya. Your team is Tapi kalau asumsinya Gatotnya di Rom, tetap di flex ya. Iya. Dengan Valen ambil sekarang. Ini dia Valen akan punya pilihan ya. Sama seperti Sans tadi. Tsunami Slam bisa diambil. Shotcut juga bisa diambil. Oke. Dan juga dua yang akan langsung diambil dari Onyx. Mid-nya. Oh, Selena kah? Wow. Atau Cecil lagi? Oke, Cecil lagi. Main safe aja di belakang. Dan butuh badan banget di sini sekarang buat Onyx juga ya. Karena mereka sudah membuka nih. Dari chipnya terbuka, kalian juga gak terlalu tipis. Minimal ini matchnya bisa jaga diri sendiri. Moskov dan Farsha. Wow. Mobilitas. Oke. Moskow Farsa. Dan last pick yang akan menentukan juga kemanakah larinya Gatot Kaca ini. Yep. Atau pakai aja hero kode mereka. Hylos. Hylos. Buset. Hylos. Ya mereka suka banget kan dari dulu main Hylos kan. Iya. Hylos ya. Iya buat nge-combo juga tabrakin aja ngasih efek slow. Tempel ya. Kan Iya. sesuai kan kuda kan. Ya, kuda bikin kamu selamanya kan. Udah dong Om, tadi kan udah dikeluarin lagi jokes itu hewan Biar- yang paling setia. Biar ingat. Oke. Udah satu hero terakhir lagi. Udah mulai emosi teman saya ya. Saya sudah cukup menahan di sini. di Sebentar sana. lagi saya terbalikin nih. Jangan dong. Tapi Matilda. Hei. Penerbang nih ya, Matilda Airlines yang akan dikombinasikan bersama dengan Suyo. Oke. Aku pikir bakal ada Carmilla juga, cuman ternyata enggak ya. Iya. Ini Matilda ya, berarti continuous team fight yang dicari oleh TLID. Seberapa lama mereka bisa continuous kalau sampai ada yang ke pick off langsung. Ya dan Aaron tahu betul ya Pak dari Gatot Kaca sebagai salah satu counter juga untuk Chip. Rasa ini hero aneh katanya. Iya. Buka shotcut AOG langsung. Iya. Yap, itu dia. Berarti game yang ketiga akan segera kita mulai dan siapa lagi yang akan mendapatkan poin terakhir untuk match mereka di minggu yang keempat karena ada posisi yang sangat tidak baik buat siapapun yang mendapatkan kekalahan. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja FPL Arena mana Suaraja. Let's go, Let's go. let's go. Nah, untuk sekarang tidak ada gameplay dari Siapa itu tadi yang teriak itu sendiri? Coba kita pantau yang mana tadi. Agak kaget tuh kita. Saya takut ada eksorsis di sini. Takut saya di sini. Agak kaget. Sama. Masuk loh ke sini. Tapi untuk tanpa adanya gameplay Fanny nih ya, cukup berbeda harusnya. Tapi masalahnya juga nggak kalah agresif nih Wah. dengan Dan rotasi bisa- cepat dengan adanya chip. Iya. Chip yang bisa dimanapun juga, terus juga Sans yang bisa dapetin comfortnya dia ya di sini. Oke, Wings by Wings yang sering ngeprovok lawan. masih awal udah winyok tadi. Wih, terus Widi bonyok. udah lalu. Yap, ini dia. Emblem. Kita sama kok tuh. Tapi ya secara emblemnya emblem tank ini untuk Kalea juga ya berarti. Ryota akan memainkan hero baru lagi nih, tambahan untuk pool hero Ryota. Ada referensi lagi ya. Ya. Tapi udah mulai kerasa pastinya segi pop damage. Dan kalau bicara lagi tentang adanya kiting power, tim Liquid ID punya kekuatan tersendiri om. Oke, kiting yes, tapi kalau pick up-nya mereka harus bisa nahan juga nih. Yep. Tapi tugas dari Onyx kalau sampai narik satu, mereka juga harus bisa siap untuk bisa mengeliminasi. Karena kalau enggak, Gadwin siap untuk menjemput pemain-pemain dari TLID. Oke, dan kembali lagi ya untuk bagaimana pop damage akan kembali disumbangkan oleh Widi, berada di paling depan juga. Sama-sama clear cepat tapi Fabian cukup agresif. Waduh, sakit banget loh. Connect tadi. Tadi antara Sans dan juga Keyboy mereka seperti itu udah tidak bisa berlama-lama lagi di area mid. Iya, ini udah mulai harus Mudik mengurungkan dulu, mudik. niat dulu ya. Untuk berada di tengah terlalu lama, recall harus dilakukan. Karena bentar lagi juga bakal ada turtle
HP ini udah pasti akan menjadi sebuah hal yang dibutuhkan untuk bisa siap di dalam sebuah tim fight. Ya, dan rata-rata pasti ya, yang punya Suyo yang akan start lebih dahulu, yang punya regen dari damage-nya Suyo. Aran lihat. Wah, Waduh, Aran ngezoning sampai situ. Oke. Tapi Kairi seperti ya masih berusaha untuk bisa mendapatkan dan Counter of Guardian. Walaupun tidak goreng karena siapa, namun sekarang coba lihat pertempuran yang terjadi dalam area Ripple dan Kiboy, coba Kiboy. dengan Satu tapi Kiboy masih berusaha bisa menyelamatkan diri dan Kairi sendirian. Kairi dikejar, masih ada pergerakan di mana tadi Fabian. 1v1 situasi dan Kairi harus berhadapan para berbeda. Ada Kyo yang harus menghilang pula. Itu tadi keangkat dengan adanya tsunami slam curian ya dari YHSKL dan akhirnya membuat dari badan aslinya Kairi itu maju juga ke depan. yes. Timernya habis ya. Iya. Jadi harus ikut juga dan terakhir tadi Kairi berusaha untuk mendapatkan orange tapi gagal ternyata. Masih langsung cepat untuk bisa dieliminasi oleh Fabian. 1 untuk 1, tapi aku nggak nyangka juga nih ya. Kyo tumbang ternyata. Iya. Kyo yang lagi jalan ke tengah. Kena Dipotong. Punggungnya langsung kena itu ya. Bolong tadi. Iya, kena Spear of Destruction juga sebagai eksekutor. Sementara kalau ngeliat dari audience prediction ini masih dipegang sama tim Liquid ID dengan early game yang mereka pegang juga sekarang. Yap. Lagi unggul tadi. Aha. Dan shortcut Kiboy kapan atau timing yang tepat untuk dibuka dengan dia juga. Karena so far dengan adanya Matilda ini kayak bisa melindungi lah buat pemain dari TLA ini kalau mau dibuka shortcut juga. Yep. Mereka kan bisa narik mundur kan. Memang ada efek immobilize tapi nanti setelah selesai cepat untuk bisa ke backup dengan gading. Yap. Mendadak ada 3 player sekarang ada di area bawah. Sementara sekarang Kiboy berusaha untuk bisa membantu rekannya Savero. Andai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tinggal panggil 3 lainnya. Iya. Dan wah ini Aran bener-bener ngejagain setiap adanya shortcut atau portal-portal yang ada ya. Yep. Jangan sampai Y-Walk-nya ini nanti Muncul. ditungguin juga, dicek-cekin satu-satu. Tapi kalau ngeliat dari power late game nih Om, Onyx kayaknya punya keunggulan yang lebih gak sih? Kalau late game ya mereka bisa split kan. Mereka punya Savero untuk menjalani lane yang jauh. Yep. Dan jangan lupa nih kayak dari Kim Jinso juga sakit banget Hanekage. Punyanya si Hanzo. Ya minimal mungkin 3 item dulu ya. Ya, attack speed ya biasa ya. Biasanya Trinity atau bahkan ada yang nge-skip juga 1 item attack speednya. Bisa transisi lagi tapi ya Set. Turtle langsung di all in, di commit oleh tim Liquid ID menjadi turtle kedua untuk mereka. Mendadak Lord Vader. Ice Strike langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Aran menjadi orang terdepan yang sukses sampai zoning siapapun. Iya. Kuat ya kalau Gatot Kaca ya banyak miskalkulasi. Buset. Jadi digaruk masih ada Avatar of Guardian harusnya. Oh. Yang mungkin bisa dia lakukan tapi sekarang masih ditahan ternyata dia tahu kalkulasi. Wow. Oke. Wuih. Hampir ya. Gue kena loh tapi yang sini. Yang di jauh yang belakang ya. Yang belakang, Itu yang bahaya. Tapi Aran tahu betul kalkulasi seberapa lama dia bisa bertahan Om. Ya pasif dari Gatot Kaca juga bisa reveal kembali ya. Dan cukup tebal untuk Gatot Kaca, tidak mudah untuk ditumbangkan. Badan sudah punya sekarang TLID. Dan bahkan untuk main sustain, kita bicara dengan Matilda ini akan sangat-sangat sulit untuk langsung instant pick off. Dan Onyx mereka butuh instant pick off yang gak mereka dapetin. Belum lah. Minimal ini Savero jadi item dulu. Dan juga hati-hati di sini YHSKL udah punya IMU terhadap shortcut loh. Itu dia. Ada satu lagi pergerakan yang begitu baik. Mendapatkan YSKL. Tapi ternyata untuk kali ini outer tower di bagian bawah sudah duluan dihancurkan. Nah, ini mid lane dibiarin jalan sendiri ya kayaknya karena Arannya ditugaskan untuk nge-screening player-player dari Onyx Om. Iya. Dan Ryoto tadi menggunakan flicker juga nih buat bisa dapetin point kill. Oh, dilihat Kiboy. Sendirian langsung dikeroyok. Kiboy mau coba untuk bisa memanggil rekan-rekannya. Tidak ada yang datang. Gak ada ya, shortcutnya juga kayaknya nggak ready juga nih untuk Dihancurin langsung tadi. dihancurin ya. Yap. Jadi cooldown sekarang buat shortcut. So corrosion first item. Ini untuk si Kairi udah selesai. Ada 2 corrosion ya, ada 2 attack speed nanti yang masih harus mereka tunggu. Berarti sekitar menit 8-9 mungkin. Baru Onyx akan beraksi kalau mereka mau memberikan maksimal damage. Yap. Dan ini dia distraksi dengan adanya speed push power Om yang telah dilakukan oleh Savero. Annoying ya, sangat-sangat mengganggu sekali. Avatar of Guardian. Ini dia waktunya tapi Savero. Luar biasa. Langsung tabrak depan muka, pindah, mundur ke belakang pakai Aluso. Iya. Dari bisa stepnya dia. Speed of Destruction juga tadi harus connect. Betul. Dan ya, flickernya masih terjaga sekarang untuk Savero. Oke. Tapi turtle-nya nih objektif lagi ya untuk TLI ini sedang turtle kan? Ya, sedang diupayakan dan mereka perfect objektif. Iya dan karena kayak ngeliat dari Kibo ya nggak ada ijo-ijo nih di dalam tubuhnya.
Berarti nggak ada juga shortcut yang bisa dibuka kalau misalkan emang mau paksa kontes tadi di area dari Turtle. Iya, baru nyaman sekali nih ya, dia bisa dijemput. Ini pelan-pelan rusuh semua ini ya. Oke. Dan sekarang Kyrie tidak bisa melakukan banyak hal kecuali clear terhadap wave Mina terlebih dahulu. Dan tempat yang lain harusnya Savero bisa mendapatkan satu teparan. Dilanjutkan atau tidak, kita lihat sekarang lagi. Sepertinya diurungkan ya untuk melanjutkannya karena udah mulai ada informasi juga inner bottom turretnya udah mulai kecicil. Dan terlihat bagaimana ada 2 pemain dari tim Liquid ID yang langsung juga menghancurkan inner turret di area bottom lane. Habis nih, satu demi satu diambil. Golden Staff buat Kyrie, Golden Staff buat Savero. Oke, ini selesai sebenarnya. Kenapa poin killnya? Poin killnya segini, tapi buset deh. Ini tidak mencerminkan bahwa server kita ya. Regen mana? Yap, itu dia pertemuan terjadi. Ara tertinggal sendirian. Akankah Ara menjadi pilihan yang baik untuk Onyx? Karena sekarang Ara menjadi orang terdepan. Aran sangat sulit untuk dilumpuhkan. Nah itu portal kena Dead Sonata aja. Cepet hancur. Rhapsody juga cepet hancurnya ya. Iya. Dan mereka fokus ya tadi ya untuk menghancurkan shortcut-shortcut yang dibuka tadi oleh Keyboy. Jadi ini harus nunggu lagi pemain-pemain dari Onyx, sedangkan dari TLID mereka akan bisa lebih agresif melihat shortcut yang sudah dipakai. Ada jendela 30 detik untuk dimainkan. Ya ini tenang lagi Lane of Down. Dan bahkan Memanggil tadi mendadak ada Kyo yang hadir. Sekarang Federasi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang dari Ryota aja tertinggal. Masih sempat untuk bisa mengeluarkan dari Tsunami Slap. Tapi ternyata Ryota tetap meregang nyawa. ya ini Ryota yang menghilang juga akan membuat dari Onyx mereka tidak akan bisa melakukan adanya kontes secara cepat-cepat ya. Kalau misalkan memang dari tim Liquid ID mereka mau langsung secure menuju ke arah dari Lordnya. Tapi masalahnya jangan lupakan Keyboy juga punya shortcut, tapi tinggal tunggu nih waktu cooldownnya. Karena dari tadi kita ngeliat shortcut yang dibuka, ini benar-benar langsung hancur. Tutup langsung pintunya. Iya baru buka langsung, wah udah. Ya, Iya. habis buka gerbang. Tutup. Belum ada izin usahanya nih. Waduh. Tutup gitu kan. Waduh, usaha itu langsung. Ilegal ya. Tapi lagi nih objektif yang sudah dipegang oleh TLID. Tadi Turtle mereka dapatin sempurna, sekarang juga Lord ini sedang disentuh. Dan mereka harus mencari tahu posisi dari Keyboy karena yang bahaya shortcut kalau tidak diduga. Nah, ini Keyboy-nya. Wah, Aran ya. Oke, Aran pasang badan di area terdepan dan Lord tidak bisa didekati oleh pemain namun untuk sekarang coba lihat apa yang terjadi hampir saja. Yap, itu shortcut dibiarin aja sih memang. Tadi udah dibuka juga sama Keyboy tapi teman-teman Onyx yang lain mereka cukup ragu-ragu untuk masuk ke dalam area teamfight tersebut karena dalam keadaan yang tertinggal mereka secara itemization juga belum mumpuni untuk meladeni teamfight yang bisa dibawakan sama tim Liquid ID. Ya, dan sepertinya masih ada EOG tadi. Ya. Jadi mereka ragu juga ya kalau mereka masuk ke sana, kalau dibuka dengan Aran, wah akan bisa kekumpul lagi di satu titik dan goldnya semua TLID unggul. Iya. Junglernya, gold lanernya, 3 lane yang di-push sekarang. Ini TLID sangat pegang kendali untuk game yang ketiga. Untuk bisa maju pun untuk menabrak main kiting ini karena punya Matilda, mereka superior. Wow, bermain kiting itu dia yang jadi sebuah kekuatan juga bagi tim Liquid ID dan mereka sangat-sangat bersabar dan sejauh 10 menit pertama ini hanya terjadi 4 poin kill. Regen mana? Bukan kerjaan kita biasa. Dua sama. Iya, tapi adaptif berarti ya untuk Adaptif, benar. Iya, untuk bagaimana mereka membawakan temponya juga karena mereka hati-hati banget dan butuh banget kemenangan. Yap, itu dia. Dasarnya di bagian bawah, mereka berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah satu base turret, tapi sudah hilang dari Lordnya. Federal Strike. Begitu menyakitkan Suns, balik dulu isi mana. Secara high ground defense sebenarnya juga untuk Onyx mereka bisa mengandalkan ke arah Suns ya. Tinggal gimana targeting yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID juga menuju ke arah Suns di belakang. Ya, ini harus tunggu. Sebenarnya nunggu di high saja sih buat Kyrie dengan Savero karena jadinya akan berbarengan. Oke, 1 selesai. Trinity untuk Savero, tinggal kita lihat buat Kyrie yang sebentar lagi juga akan selesai. Oke, ada 3 modal attack speed ya bagi Savero, tapi permasalahannya lagi-lagi nih. Oke, damage sudah ada. Tapi adakah space yang bisa dimanfaatkan oleh Savero untuk bisa delivering damage, Om? Mungkin harus defense ya. Kayak shortcut pun oke lah, tapi lebih ke defensif aja daripada mereka yang harus buka dengan shortcut dan mereka nambah di sana dan itu bisa jadi setup yang dipakai oleh TLID. Ya, dan masalahnya kan kita tahu ya untuk memang dari Moskov ini punya piercing damage untuk tembus ke belakang, tapi kan dia ibaratnya kayak single target gitu masih untuk secara front to back-nya. Dan itu bisa di-hating juga. Hating itu dia jadi. Iya. Mungkin garis bawahnya kiting nih jangan sampai bisa kejadian juga. Kalau mereka tangkap satu ya pasti kan harus tumbang di sana. Wah, Aran pula yang digaruk-garuk. Bisa ya. Karena yang kelihatan dari ini Aran di depan. Iya, dan Aran tugasnya EXP kayak roamer nih. Yap, udah Dia jadi kan- badan aja. Iya, di depan yang cari. Ya, ini Gatot kaca juga kan. Pasifnya semakin dikit jaraknya tebal juga. Dia tebal.
Plusnya lagi pasifnya dia ngisi terus. Wah, Aran tuh datang kaca maju terus dia sampai ke depan. Oh, kawat tulang besi mau sampai kapan kau terus sakiti? Kenapa sih ulah? Otot kau tulang besi. Apa? Aku udah di depan malah pergi. Kayak gitu. Ada di depan dia pergi. Tapi fleeting time sekarang untuk Ryota juga harusnya secara inisiasi powernya akan bisa lebih terasa juga, tapi balik lagi dalam keadaan yang under mereka mungkin harusnya lebih reaktif aja Om. Ya reaktif nunggu dulu ya. Dulu objektifnya nih kalau melihat bagaimana Lord yang sudah terbuka, harusnya dari Onyx mereka hanya akan mengandalkan Keyboy. Ya sudah punya Winter nih sekarang. Ini pasti shortcut yang bakal dipakai. Iya, tapi kita belum melihat sejauh ini shortcut yang efektif ya. Ya, sejauh ini buka portal langsung tutup. Bahkan bisa dibilang nih salah satu Hanzo yang menurut gue juga mungkin agak sedikit kalem Om. Kalem. Tidak serusuh mungkin beberapa Hanzo yang Iya, benar. agak sebelumnya loh. Karena susah, ini Hanzonya mau target ke Yes gak bisa, dia lompat kan. Dia terus ada juga efek fear-nya. Yap. Dan ini udah kayak balik lagi ke tempo game 1 tadi gak sih? Wey, Spear of Destruction nancep tadi tuh. Oke, ini dia Keyboy. Harusnya ketahuan dicari, ya, harusnya dicari. ketahuan ya, benar saja. Keyboy ketahuan, kali ini bisakah Keyboy kabur dan flicker? Guna untuk bisa menyelamatkan diri, tapi masih ada Pavian di bagian belakang dan juga Aran. Melihat dari kejauhan Arannya, hey, menyapa dari jauh, akankah sepatu bisa mendapatkan sekarang dari Keyboy? Yap, shortcut tidak dibuka memang. Bisa dipastikan karena ada Aran tadi. Kalau dibuka, EOG dipersiapkan oleh Aran kelar juga Onyx. Iya, dan masalahnya sekarang Onyx mereka akan kehadiran Lord yang tidak diundang di bottom lane dengan 4 pemain saja. Yap. Mari kita lihat akan seperti apa lagi setupnya karena Lord sudah ada di bagian bawah. Kairi baru saja recall. Namun sekarang dengan Hanzo yang tidak miliki bersiap untuk bisa mengajukan. Namun sekarang Rio tanya malah langsung selesai. Langsung mengkilat YSK pun dan mengkilat semuanya dan game menjadi milik dari tim Liquid ID. Wow, dan ternyata sang Raja Langit harus tunduk di hadapan sang kuda. 2-1 menjadi asa mereka untuk keluar dari zona merah. Juara season lalu yang bertahan sekarang di hashtag 8. Dan ini menjadi sebuah awal mereka untuk bangkit kembali. Menarik turun Onyx dari klasemen. Wah, TLID membangkitkan asa untuk naik ke atas. Meskipun perlahan, tapi mereka butuh progres dan itu dia yang kita lihat dari TLID. Yap. Pelan-pelan dan mulai berevolusi. Nabraknya juga cepet banget tadi loh. Bener-bener cepet banget. Best Talent di bawah hancur, mereka masuk, gak ada berapa second selesai.